Respon imun non-spesifik atau innate immune response adalah sistem pertahanan pertama yang dimiliki oleh tubuh yang bekerja cepat dan tidak bergantung kepada jenis patogen tertentu. Dengan kata lain, respon imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh bawaan yang kita miliki sejak lahir, yaitu dengan ciri-ciri selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen. Tidak bersifat spesifik karena tidak ditujukan terhadap patogen atau mikroba tertentu. Lalu yang terakhir, respon imun alamiah dapat berupa kulit, epitel mukosa, selaput lendir, gerakan silia pada saluran napas, batuk dan bersin. Lalu selanjutnya ada respon imun spesifik atau adaptif imun response, adalah respon imun yang disesuaikan dengan jenis antigen tertentu dan membutuhkan waktu untuk berkembang. Sistem imun spesifik adalah pertahanan tubuh yang bereaksi terhadap antigen tertentu atau spesifik, misalnya virus, bakteri, atau zat kimia lainnya. Antibodi yang dihasilkan hanya bisa mengenali antigen yang sama di kemudian hari. Itulah mengapa sistem imun akan menghasilkan suatu kekebalan bagi tubuh. Sistem imun manusia itu terdiri dari respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Keduanya memiliki komponen seluler yang berperan penting dalam menjaga tubuh dari berbagai ancaman, mulai dari mikroorganisme penyebab penyakit hingga sel tubuh yang mengalami kelainan. Pertama, mari kita bahas komponen seluler non-spesifik atau yang disebut juga sebagai imunitas bawaan. Komponen ini merupakan garis pertahanan pertama yang bekerja secara cepat ketika tubuh mendeteksi adanya patogen. Mekanisme pertahanannya tidak bergantung pada jenis antigen tertentu, sehingga dapat memberikan perlindungan umum terhadap berbagai macam ancaman. Salah satu sel utama pada sistem ini adalah makrofag dan neutrofil. Kedua jenis sel ini merupakan sel fagosit yang memiliki kemampuan menelan dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya melalui proses yang disebut fagositosis. Makrofag juga berperan penting dalam membersihkan sisa-sisa sel mati dan memicu respon imun lanjutan. Selain itu, terdapat sel natural killer atau sel NK, yaitu sel yang berfungsi mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus maupun sel kanker, tanpa memerlukan pengenalan antigen secara spesifik. Nah, sel NK ini berperan besar dalam mencegah perkembangan infeksi virus sejak tahap awal. Sementara itu, sel dendritik menjadi komponen penting lainnya karena berperan sebagai penghubung antara sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Sel dendritik mampu mengenali antigen dari patogen, kemudian memprosesnya dan menyajikannya kepada limfosite agar dapat mengaktifkan respon imun yang lebih spesifik. Selanjutnya, kita beralih pada komponen seluler spesifik atau yang disebut juga sebagai imunitas adaptif. Berbeda dengan sistem non-spesifik, sistem ini memerlukan waktu lebih lama untuk bekerja karena responnya sangat terarah terhadap antigen tertentu. Namun, kelebihannya, sistem imun adaptif memiliki kemampuan untuk membentuk memori imunologis sehingga respon yang diberikan akan lebih cepat dan kuat jika tubuh terpapar antigen yang sama di kemudian hari. Komponen utama pada sistem imun spesifik adalah sel limfosit. Sel ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B bertanggung jawab terhadap imunitas humoral dengan cara menghasilkan antibodi yang dapat mengenali antigen spesifik. Antibodi tersebut akan menandai antigen agar dapat dihancurkan oleh sel imun lain atau dinetralkan secara langsung. Sementara itu, limfosit T memiliki dua subtipe utama. Yang pertama yaitu sel T helper atau CD4+, yang berperan mengatur dan mengarahkan respon imun melalui pelepasan sitokin untuk mengaktifkan sel B serta makrofag. Yang kedua, sel T sitotoksik atau CD8+, yang berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi virus maupun sel tubuh yang mengalami perubahan abnormal.
Selain limfosit, terdapat pula antibodi atau imunoglobulin, yaitu molekul protein yang dihasilkan oleh sel B. Antibodi ini berfungsi mengenali antigen secara spesifik dan membantu menetralisasi atau mengeliminasi patogen dari tubuh. Nah, tak kalah penting, ada juga sel penyaji antigen atau antigen presenting cell atau yang disebut APCCS, yang terdiri atas sel dendritik, makrofag, dan sel B. Sel-sel ini memproses antigen dari patogen, lalu menyajikannya kepada limfosit T agar dapat memicu aktivasi sistem imun adaptif secara tepat dan efektif. Pada sistem imun, terdapat dua jenis respon utama yang bekerja secara berurutan, yaitu respon imun non-spesifik atau kita sebut dengan innate, dan respon imun spesifik atau kita sebut dengan adaptif. Jika kita fokus pada komponen humoral, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang sangat jelas, yaitu pada sistem innate, komponen humoral berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dan bekerja tanpa memerlukan pengenalan antigen secara khusus. Komponen utamanya meliputi sistem komplement, protein antimikroba, protein fase akut, dan berbagai sitokin. Sistem komplement dapat diaktifkan secara langsung oleh permukaan mikroba dan berperan dalam oposinasi serta penghancuran patogen melalui pembentukan kompleks lisis. Pada saat itu, selain tubuh juga menghasilkan berbagai protein antimikroba seperti defensin dan cathelicidin yang mampu merusak membran bakteri. Hati berfungsi memproduksi protein fase akut seperti CRP dan non-mannose binding lectin yang meningkatkan kemampuan fagosit untuk mengenali patogen serta dapat mengaktifkan jalur komplement. Sitokin bawaan seperti IL-1, IL-6, dan TNF-alpha serta interferon tipe 1 juga merupakan bagian penting dari humoral innate yang membantu menghambat replikasi dan memicu inflamasi awal pada virus. Berbeda dengan sistem innate, komponen humoral pada imunitas adaptif bekerja secara lebih spesifik dan membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang, karena tergantung pada pengenalan antigen. Komponen utama humoral adaptif adalah antibodi atau imunoglobulin yang diproduksi oleh sel beta yang telah teraktivasi. Terdapat 5 kelas antibodi yaitu IgM, IgG, IgA, dan IgE, serta IgD yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Antibodi ini mampu melakukan netralisasi toksin atau virus, opsonisasi untuk meningkatkan fagositosis, serta mengaktifasi jalur komplement klasik. Selain itu, sel C dan helper untuk memengaruhi respon humoral atau sekresi sitokin seperti IL-1, IL-4, 5, dan IL-21 yang mengatur kelas switching dan pembentukan sel beta memori. Karena adanya memori imunologis, respon humoral adaptif dapat memberikan perlindungan jangka panjang dan bertindak lebih cepat ketika patogen yang sama masuk kembali. Secara keseluruhan, komponen humoral innate memberikan perlindungan awal yang cepat dan bersifat umum, sedangkan komponen humoral adaptif memberikan pertahanan yang lebih terarah, spesifik, dan berkelanjutan. Kombinasi keduanya memungkinkan tubuh untuk merespon patogen secara efektif, sejak tahap awal hingga jangka panjang. Baik, yang selanjutnya adalah spesifikasi kerja dari sistem kekebalan tubuh. Nah, di sistem kekebalan tubuh itu terdapat sel-sel darah putih yang terlibat dalam kekebalan tubuh, seperti monosit yang kemudian berkembang menjadi makrofag, kemudian ada neutrofil, eosinofil, basofil, dan sel NK atau natural killer cell. Nah, selain itu terdapat sistem komplement dan sitokin yang juga berperan dalam kekebalan tubuh bawaan, seperti makrofag. Nah, makrofag ini terbentuk dari monosit setelah monosit berpindah dari aliran darah ke dalam jaringan ketika terjadi infeksi. Nah, makrofag tetap berada pada jaringan dan memakan bakteri, sel-sel asing, dan sel-sel tubuh yang rusak atau mati. Kemudian terdapat neutrofil. Neutrofil merupakan jenis sel darah putih yang paling banyak terdapat di dalam aliran darah. Nah, neutrofil ini mengandung granul yang melepaskan enzim untuk membantu membunuh dan mencerna bakteri dan sel-sel asing lainnya. Kemudian terdapat eosinofil. Fungsi utama eosinofil adalah untuk membantu melumpuhkan dan membunuh parasit, serta menghancurkan sel-sel kanker dan menghasilkan zat-zat kimia yang berperan dalam peradangan dan reaksi alergi. Kemudian selanjutnya ada basofil. Basofil ini tidak dapat mencerna sel asing, tetapi basofil berperan dalam reaksi alergi.
ketika basofil terpapar suatu alergen, antigen yang menyebabkan reaksi alergi, basofil akan melepaskan histamin yang akan meningkatkan aliran darah ke jaringan bermasalah. Basofil juga menghasilkan zat-zat yang menarik neutrofil dan eosinofil menuju daerah yang bermasalah. Nah, yang terakhir terdapat sel NK, natural killer cell. Sel NK menempel pada sel-sel asing dan melepaskan enzim serta zat-zat lain yang dapat merusak lapisan luar sel asing tersebut. Nah, sel NK membunuh mikroorganisme tertentu seperti sel kanker dan sel yang terinfeksi oleh virus. Sel NK ini penting sebagai pertahanan terhadap infeksi virus. Sel NK juga menghasilkan sitokin yang mengatur fungsi dari limfosit T dan limfosit B serta makrofag. Selanjutnya yang ini mengenai respon imun di mana terdapat dua kategori, yakni spesifik dan juga non-spesifik. Nah, keduanya ini sudah ada sejak kita lahir, tetapi untuk respon imun spesifik sendiri seperti sel B dan juga sel T harus diaktifkan terlebih dahulu sehingga nantinya bisa menciptakan sel memori sehingga ketika bakteri maupun patogen yang masuk ke dalam tubuh kita untuk kedua kalinya maupun lebih bisa langsung ditangani secara spesifik. Sementara itu, pada respon imun non-spesifik tidak perlu diaktifkan dan bisa bekerja lebih cepat meskipun respon yang diberikan terhadap bakteri maupun patogen itu selalu sama. Contohnya seperti neutrofil, makrofag, monosit, eosinofil, basofil, sel NK, dendritik, dan juga komplement. Nah, pada slide selanjutnya terdapat gambaran pembentukan sel memori oleh respon imun adaptif seperti respon sel B dan juga sel T. Pada gambar bagian atas, atau yang saya maksud yakni respon sel B ketika terdapat bakteri, sel B sendiri mendapatkan bantuan dari sel T helper sehingga menjadi aktif dan berubah menjadi sel plasma yang tugasnya memproduksi antibodi dan melawan bakteri dengan berbagai cara seperti menetralkan, melapisi permukaan bakteri agar lebih mudah dimakan oleh fagosit, tepatnya pada proses opsonisasi dan juga membantu mengaktifasi sistem komplement agar bakteri dilapisi oleh C3b sehingga lebih mudah ditelan oleh fagosit. Lalu memicu peradangan untuk memanggil lebih banyak sel imun atau bahkan menghancurkan bakteri secara langsung melalui pembentukan pori pada dinding selnya. Dan semua mekanisme yang saya sebutkan ini merupakan bagian dari imunitas humoral, yaitu perlindungan dari mediasi atau dimediasi oleh antibodi. Sementara itu pada bagian gambar bagian bawah terlihat respon sel T, khususnya sel T helper atau CD4+ yang dimulai ketika bakteri ditangkap oleh sel penyaji antigen atau APC seperti makrofag atau dendritik dengan memproses bakteri dan menampilkan potongan antigen pada permukaannya menemukan molekul MHC kelas 2. Selanjutnya sel T helper sendiri mengenali antigen tersebut dan menjadi aktif lalu menghasilkan berbagai jenis sitokin atau molekul pengatur yang mempengaruhi kerja sel imun lainnya, di mana salah satu contohnya itu IFN gamma yang mengaktifkan makrofag sehingga menjadi jauh lebih agresif dan juga lebih efektif dalam membunuh bakteri. Lalu untuk sitokin lainnya seperti TNF membantu meningkatkan inflamasi dan menarik lebih banyak sel imun ke lokasi infeksi. Di mana contoh sitokin lainnya dari sel T itu membantu sel B memproduksi antibodi lebih banyak dan lebih baik. Nah, untuk keseluruhan sendiri, pada kedua gambar atas maupun bawah menunjukkan sel B yang menghasilkan antibodi untuk menyerang bakteri dari luar, sedangkan sel T sendiri membantu mengaktifkan sel imun lain dan memperkuat seluruh proses pertahanan tubuh. Baik, selanjutnya ada tidaknya perbaikan respon. Nah, pada perbaikan respon pada kotak berulang dengan antigen yang sama itu adanya perbaikan respon yang menunjukkan karakter imunitas adaptif, memiliki memori imun. Nah, pada paparan berikutnya, respon akan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih spesifik. Hal ini terjadi karena sel limfosit B dan T membentuk sel memori. Hal ini dapat digambarkan pada imunisasi atau vaksin yang menyebabkan tubuh lebih kebal saat terpapar virus yang sama. Kemudian, tidak adanya perbaikan respon. Pada karakter imunitas bawaan innate, respon selalu sama, baik kontak pertama maupun berulang, dan tidak membentuk memori imun. Hal ini dapat digambarkan pada fagositosis oleh neutrofil. Pada pertahanan kulit, inflamasi awal yang akan tetap memberikan respon dalam tingkat yang sama setiap kali terjadi paparan patogen.